Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Evelyn Husna dari program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu saya tentang iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman. Kata iman dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il madli amanah yang berarti percaya. Iman juga dapat diartikan dengan percaya dan kepercayaan. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan segala anggota badan. Pembenaran dalam iman berarti tasdik, yang teguh disertai dengan ketundukan penyerahan jiwa. Tanda-tanda ialah mengerjakan seluruh aktivitas yang dikehendaki dengan pengakuan jiwa tersebut. Lalu lanjut kita membahas tentang pengertian Islam. Kata Islam menurut bahasa berarti kata aslama, yang berarti patuh, tunduk, berserah diri. Islam adalah nama agama wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam yang diturunkan Allah kepada sebuah nabi mengajarkan akidah yang sama, yaitu tauhid atau mengisahkan Allah. Adapun perbedaan ajaran di antara wahyu yang diterima nabi-nabi tersebut terletak pada syariatnya dan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada waktu itu. Lanjut. Agama Islam yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak selengkap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, agama Islam yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak selengkap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sesuaikan dengan tingkat kemampuan manusia pada waktu itu. Oleh karenanya, wahyu yang turun pada saat itu bersifat lokal untuk satu atau dua suku bangsa saja. Misalnya, wahyu yang turun kepada Nabi Isa alaihi salam untuk Bani Israel dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengertian ihsan. Secara etimologis, kata ihsan berasal dari ahsana yusinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Secara terminologis, ihsan berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak mampu melihatnya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya. Lalu, proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Iman terbentuk dalam diri manusia diawali dari fitrah tauhid atau menyembah Allah yang Allah tanamkan dalam diri manusia sendiri sejak dia masih dalam rahim ibunya. Umumnya, fitrah ini tidak tumbuh dalam diri manusia manakala lingkungan keluarga sosialnya adalah Islam. Dalam kondisi semacam inilah, kemudian Allah menurunkan hidayah kepada dia berbentuk iman. Yang pertama adalah fitrah ilahi. Dalam iman pembenaran terutama terkait dengan masalah hati. Hati sangat berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seseorang. Dalam dangkalnya teguh tidaknya iman sangat tergantung pada hati manusia yang sifatnya berubah-ubah. Meskipun begitu, Allah sesungguhnya telah memberikan potensi pada setiap manusia untuk bertuhan dan mengabdi hanya kepada Allah yang disebut fitrah tauhid. Potensi ini disemaikan Allah ke dalam jiwa manusia sejak masih berada di dalam alam azali. Lalu kita lanjut. Maksud fitrah Allah di sini adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Lalu yang kedua adalah hidayah. Iman yang berbentuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya semua sebab terbentuknya iman, hidayah adalah sebab utama.
karena seseorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hidayah dalam bahasa Arab berarti petunjuk. Ia dipandangkan artinya kata hudan dialah atau torik. Menurut Muhammad Abduh, hidayah adalah petunjuk halus yang membawa atau menyampaikan kepada apa yang dituju atau diingini. Abduh menambahkan ada 5 macam hidayah, yaitu hidayah al-wujud dan al-fitri atau petunjuk insting dan intuisi, hidayah al-hawas petunjuk indrawi, hidayah al-akal petunjuk akal, hidayah al-din petunjuk agama, dan hidayah at-taufik petunjuk khusus. Ikhtiar ihsani yang ketiga, iman yang ada dalam setiap diri manusia bersifat tidak tetap, kadang kuat, kadang lemah, satu saat turun, suatu saat naik. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mengetahui cara-cara meningkatkan iman dan berupaya mempraktekannya. Contoh-contohnya ialah penciptaan lingkungan sosial yang kondusif, zikir, tafakur, dan tadabbur, lalu ingat mati. Lalu di sini kita akan membahas ibadah, manifestasi iman, Islam, dan ihsan, hakikat dan manfaat ibadah. Hakikat ibadah biasanya orang memahami ibadah dengan aktivitas ritual saat berdoa, zakat, puasa, haji, dan semacamnya. Asy-syidik misalnya mengartikan ibadah sebagai nama yang meliputi segala kegiatan yang disukai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Jadi cakupan ibadah itu luas sekali, meliputi segala aspek gerak dan kehidupan dalam hidup manusia. Manfaat dari ibadah adalah menjaga keselamatan akidah, menjaga hubungan antar manusia dengan Tuhan, lalu mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Macam-macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah khusus atau ibadah mahdoh. Dalam ibadah khusus ini, para ulama menetapkan kaidah semua tidak boleh dilakukan kecuali diperintahkan Allah atau dicontohkan Rasulnya. Contohnya, sholat subuh melakukan yang tidak diperintahkan atau dicontohkan dalam ibadah ini disebut dengan bid'ah atau sesat. Contohnya, sholat subuh dilakukan 4 rakaat, beribadah haji tidak ke Mekah, azan dan salat dengan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah ibadah umum atau ghair mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang jenis macamnya tidak ditentukan baik oleh Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, berupa perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan oleh agama. Dalam ibadah umum ghairu mahdoh ini berlaku kaidah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah umum ini lebih berkaitan dengan semua kegiatan manusia yang terminologi ilmu fikih dikenal dengan muamalat, yang artinya saling berusaha, dan jenisnya tidak diperinci secara detail. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Yang satu, dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah semata, dan yang kedua, ibadah dilakukan sesuai ketentuan Allah dan contoh Rasulnya. Lalu yang keempat, sholat, ibadah utama dan istimewa. Sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi orang Islam. Dari sekian banyak macam ibadah mahdoh, sholat adalah inti dari semuanya. Ini adalah kelebihan dan keistimewaan sholat. Sholat adalah ibadah yang badaniyah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, mendahului semua ibadah badaniyah yang lain. Yang kedua, perintah sholat 5 waktu diwahyukan di luar planet bumi, yaitu di hadirat Allah yang maha tinggi, langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril.
pada saat Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sholat adalah tiang agama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang merusaknya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang merusak agama. Lalu dengan sholat seseorang dapat terhindar dari perbuatan jahat. Lalu sholat adalah ibadah yang paling keras perintahnya. Lalu sholat adalah amal yang perbuatan manusia yang pertama kali diperhitungkan atau dihisab. Lalu sholat adalah wasiat terakhir semua nabi kepada umatnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Lalu sholat adalah saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Lalu sholat adalah media untuk memohon pertolongan kepada Allah. Lalu sholat adalah wujud rasa syukur manusia kepada Allah. Lalu sholat menjadi syarat pertama dari kebahagiaan orang-orang beriman yang akan menjadi pewaris surga dalam kehidupan akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika apabila saya ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.